kerjanya ini alat? Oh iya, jadi kan tahu ini spektrofotometri UV vis. Nah, jadi alat ini digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya elektromagnetik, di mana rentan cahayanya itu sekitar 200 sampai 400 nanometer, sedangkan untuk cahaya tampak dia 400 sampai 800 nanometer. Terus juga ini alat ada bagian-bagiannya. Nah, Sunto, ini tempatmu kasih masuk sampel seperti yang dibilang Ibu Yuli. Kalau misalnya ada sampelmu vitamin C, nah di sini itu tempat untuk sampel vitamin C-mu, misal dari buah jeruk. Terus di sini itu kuvet yang diisi larutan baku pembandingnya, yaitu vitamin C murni. Nah, jadi tuh guys, selain ini tadi ada 2 kuvet di dalam, terus ada cahaya juga di dalam sini, ada yang namanya entrance slit. Nah, entrance slit ini dia mengatur cahaya untuk masuk ke manometer. Tapi manometer itu apa? Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, manometer ini dia nanti yang akan memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu. Terus bagaimana nanti lihat hasilnya tes? Nah, di dalam alat ini itu ada yang namanya detektor. Detektor ini alat untuk mengidentifikasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam sampel dan mengubah jadi sinyal listrik. Terus ada amplifier sama display. Nah, amplifier itu dia yang akan memperkuat sinyal listrik dari detektor tadi. Kemudian masuk di display yang akan menggambarkan bagaimana absorbansi atau penyerapan cahaya dari sampelmu tadi dalam bentuk spektrum absorbansi. Oh, jadi hasilnya nanti dilihat itu dari komputer ini. Tapi guys, bagaimana caranya penggunaannya spektrofotometri IR? Nah, kalau itu tuh masih bingung Kak juga. Ada Nugra di situ. Nggak tahu ya kapan dia Nugra. Ayo. Tahu Kak? Wah, kalian bikin apa di sini? Kami mau tanya Nugra bagaimana cara penggunaannya spektrofotometri IR. Oh, sama. Jelaskan dulu Nugra. Nah, untuk spektrometer yang berada di lab sekarang ini bukan lagi spektrometer IR. Oh, terus pengganti spektrofotometri IR sekarang apa? Nah, untuk pengganti spektrofotometer IR itu sekarang kita menggunakan spektrofotometer FTIR, di mana spektrofotometer FTIR ini jauh lebih canggih dibandingkan daripada spektrofotometer IR, karena spektrofotometer FTIR mampu mengukur panjang gelombang secara sekaligus dan hanya memerlukan waktu beberapa detik untuk menghasilkan spektrum yang diinginkan. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Nah, untuk cara penggunaannya, teman-teman dapat menyalakan terlebih dahulu monitor komputer. Setelah itu, teman-teman dapat membuka di bagian sini. Nah, di dalam sini terdapat tempat sampel. Teman-teman dapat mengisi sampel teman-teman di sini. Lalu setelah itu teman-teman tutup, dan secara otomatis FTIR ini akan membaca sampel yang telah dimasukkan. Lalu setelah itu akan terbaca muncul di monitor. Ya. Yes. Lagi besok. Hai teman-teman. Ini apa? Ini namanya versi. Iya. Super shy, but wait. Jadi ini yang pertama di atas ini namanya autosampler, di mana dia ini menaruh eluen. Eluen itu bisa bersifat polar atau non polar. Contohnya itu aqueous atau etanol. Terus nanti turun ke sini, ada di sini di dalam ini pompa. Terus di sini ada detektor sama kuvetnya. Nah, di sini ada injektornya guys. Nah, di sini juga ada pompa, kemudian ini waste atau tempat pembuangannya. Jadi cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu instrumen yang di sebelah kanan kalian nanti hidupkan untuk tombol power itu ada di belakang, dan tidak lupa menyalakan device yang terhubung langsung pada instrumen di sebelah kanan. Nah, setelah hidup tidak langsung digunakan, kan harus tunggu dulu selama 1 jam agar supaya kerja dari alat ini tuh bisa optimal. Nah, kemudian untuk menggunakan alat ini itu harus diisi terlebih dahulu tempat eluen
dengan menggunakan pelarut-pelarut polar maupun non-polar. Nah, kemudian ada komponen yang namanya pompa. Nah, pompa ini itu dia akan menarik si elemen untuk masuk ke dalam kolom. Kolomnya itu ada di detektor. Nah, dan untuk memasukkan sampelnya kalian itu melalui injektor. Nah, sini nanti untuk sampelnya. Nah, sampel dengan elemennya itu akan ketemu di kolom di dalam detektor. Nah, untuk elemen dengan sampelnya itu akan terbaca oleh detektor yang nanti akan terhubung pada device. Nah, nanti kalian bisa lihat grafik dari sampelnya kalian nantinya. Nah, lalu setelah itu untuk sisa pelarut itu akan dipompa oleh pompa yang ada pada laci ketiga. Nah, dipompa masuk ke dalam waster atau tempat pembuangannya. Begitu kan? Ya, dan baiknya ini versi karena untuk hasilnya itu kalian bisa langsung print. Jadi gitu guys, kerjanya. Terima kasih. Sama. Hai, lagi ngapain? Ini Kak, aku mau minum obat. Tapi aku penasaran deh, kenapa ya kedua obat ini cara kerjanya berbeda satu sama lain? Loh, minggu lalu kan kita udah pelajari. Salah satu pembedaannya itu adalah gugus fungsi. Gugus fungsi ya. Kalau begitu aku mau cari deh gugus fungsi masing-masing obat ini di ChatGPT. Andre, Weh, mending kamu lihat telepon aku. Salah satu teknik analisis yang sering digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi senyawa kimia adalah FTIR. Nah, FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectrophotometry merupakan metode yang bekerja berdasarkan interaksi antara radiasi inframerah dan molekul, di mana energi inframerah yang diserap oleh ikatan kimia menyebabkan adanya getaran atau vibrasi. setiap ikatan kimia dalam molekul memiliki frekuensi vibrasi yang khas. Oleh karena itu, ketika suatu senyawa dianalisis menggunakan FTIR, maka akan menghasilkan spektrum inframerah yang menunjukkan pola serapan tertentu. Spektrum ini bersifat khas untuk setiap senyawa dan sering disebut sebagai sidik jari senyawa. Dalam struktur FTIR terdapat beberapa daerah serapan penting yang mewakili gugus fungsi, seperti gugus OH, C rangkap 2O, dan NH. Keberadaan gugus fungsi ini memberikan informasi mengenai struktur kimia suatu senyawa dan dapat digunakan untuk tujuan identifikasi. Nah, FTIR banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama di bidang farmasi. Nah, aplikasinya itu meliputi yang pertama, identifikasi bahan baku obat. Kemudian yang kedua, pengujian kemurnian senyawa. Yang ketiga, kompatibilitas antara zat aktif dan ekspien. Serta yang terakhir itu pemantauan stabilitas obat. Nah, selain itu, FTIR juga digunakan dalam bidang kimia, lingkungan, dan material. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, bahan aktif obat dalam tablet dapat diidentifikasi menggunakan FTIR. Karena metode ini mampu menunjukkan gugus fungsi dan pola spektrum khas dari bahan aktif tersebut. Namun, perlu diingat, FTIR digunakan untuk identifikasi kualitatif, bukan untuk penentuan kadar. Oh, I see. Jadi, untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari obat ini, kita menggunakan instrumen FTIR. Betul. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari teman-teman kelas G tentang 3 alat penting di dunia farmasi. Ada HPLC, Spectrophotometry UV Vis, dan Spectrophotometry FTIR. And say thank you for our team. For a second, body's gonna look like we did.